Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Kasus positif corona di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data dari Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, per hari ini tercatat 7.418 pasien positif, 913 sembuh, dan 635 meninggal dunia. Hingga Senin siang pukul 12 diketahui 1.525 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir, di mana tambahan kasus baru ini seperti Anda lihat di layar membuat jumlah kasus COVID-19 melampaui 100.000. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia menembus lebih dari 200.000 pada hari Selasa. Selisih antar angka kesembuhan dengan penambahan kasus hampir 1.000 orang setiap harinya. Update perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 4.029 kasus baru di Indonesia, sehingga jika diakumulasi, total kasus positif COVID-19 menjadi 400.483 orang. Sementara itu jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia hari ini tembus 500.000. Total positif COVID-19 di tanah air mencapai 758.473 kasus. Pasien sembuh bertambah 7.582 orang hingga total pasien sembuh hingga kini saat ini yakni 625.518 orang. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tidak panik dalam menghadapi penyebaran virus corona. Jokowi juga meminta agar masyarakat melakukan aktivitas di rumah atau konsep social distance. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sejumlah universitas memberlakukan kuliah jarak jauh guna menghindari penyebaran virus corona di lingkungan kampus. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarganya murid-murid kita. Saat ini semua perguruan tinggi masih melakukan secara online, sampai kalau ke depannya mungkin kebijakan yang berubah, tapi untuk saat ini belum berubah. Jadi masih melakukan secara daring. Kuliah daring yang selama ini sangat lamban dijalankan, sekarang sangat berkembang. Kuliah daring telah menjadi new normal dan bahkan menjadi next normal. Kini, sudah hampir 1 tahun kami belajar dan bertemu secara daring. Kami sudah tidak lagi merasakan kuliah tatap muka, belajar di kelas, hanya kembali ini tergantung, mudah-mudahan dan pasti dia ada ikan hiu. Ikan hiunya mau jauh. dan berkumpul langsung di kampus Telkom University. Namun dalam pembelajaran secara daring tetap tidak mengurangi semangat dan rasa hikmat selama kelas online berlangsung dalam setiap mata kuliah, termasuk salah satunya adalah pembelajaran pendidikan Pancasila. Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara tegas. Penekanannya hanya iptek harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan, sehingga dapat memberikan jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Bagaimana sekarang yang Pancasila nilai-nilainya yang seharusnya diaktualisasikan itu sekarang seperti apa? Untuk menjawab pertanyaan Pak Edi, nilai-nilai Pancasila yang harusnya diaktualisasikan terangkum dalam 6 poin profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis dalam memecahkan masalah, mandiri secara independen dalam meningkatkan kemampuan diri, kreatif menciptakan hal baru dan memiliki rasa cinta kesenian dan budaya, bergotong royong dan mampu bekerja tim di masa depan. Kebinekaan global agar pelajar juga mencintai keberagaman budaya, agama, dan ras secara internasional karena kita merupakan bagian dari penduduk dunia. Serta yang terakhir, sebagai pelajar Pancasila, kita harus berakhlak mulia di mana pendidikan karakter menjadi pilar inti kurikulum.